Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 menuai kontroversi. Sebab Gibran maju saat ayahnya masih menjabat presiden. Tudingan politik sayang anak ala Jokowi pun mengemuka. Siang tadi, Presiden Jokowi mengundang 3 bakal capres makan siang di istana. Langkah ini dinilai sebagai simbol Jokowi mendukung para kandidat Pilpres bertarung adil di tengah sorotan dinasti politik. Sebab salah satu kontestan Pilpres adalah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Soal netralitas di pemilu, Jokowi juga meminta para penjabat kepala daerah netral dan tidak melakukan intervensi. Arahan diberikan sebelum jamuan makan siang dengan 3 baca pres. Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Meski makan siang dengan para baca pres dapat dinilai sebagai simbol presiden netral, menurut pengamat politik Gun-Gun Herianto perlu langkah konkret menjamin netralitas Jokowi di pemilu. Makanya kemudian makan siang saja tentu tidak cukup, bahwa ini betul ya menurunkan tensi dan punya peluang untuk membangun harmoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres. Tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will, dan bukan hanya goodwill tapi political will untuk memastikan bahwa seluruh instrumen, seluruh prosedur yang kemudian besok akan dilalui menjelang kompetisi 2024 di 14 Februari itu kemudian berjalan memang dalam koridor sesuai dengan norma-norma hukum. Iya, majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres tak lepas dari kontroversi. Gibran mendapat jalan pintas usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat peserta Pilpres. Jadi Gibran boleh mendaftar asalkan sedang atau pernah menjabat kepala daerah meski berusia di bawah 40 tahun. Putusan ini disorot karena yang membacakan adalah Anwar Usman, paman dari Gibran. PDI Perjuangan yang kini disebut telah ditinggalkan Gibran dan juga Jokowi bahkan menyinggung demokrasi sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. I asked to him why the uniform different with me. And then he said, this is reflecting his heart that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Upaya Jokowi mendorong putranya sebagai peserta Pilpres juga menuai tudingan tengah membangun politik dinasti. Tetapi menurut pasangan Gibran, Prabowo Subianto tak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi bagi negara. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tak cuma dugaan intervensi di tataran konstitusi, langkah Gibran maju Pilpres ditentang publik karena statusnya sebagai anak presiden yang masih berkuasa. Hal ini mengundang keprihatinan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin. Hamid menilai politik sayang anak ala Jokowi dapat menutup peluang mereka yang tak punya kuasa. Kenapa saya prihatin? Begini, dalam proses dalam demokrasi itu adalah peluang, ibaratnya pintu masuk bagi siapapun. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan?
Konteks itulah saya prihatin, menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas. Publik kini menanti Presiden Jokowi benar-benar menjalankan perkataannya soal netral di pemilu, serta tak mengarahkan instrumen pemerintah sehingga menguntungkan kandidat pilpres tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah benar makan siang dengan 3 baca pres sebagai komitmen nyata Jokowi atas keraguan publik menjaga netralitas di Pilpres setelah anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres? Kita bahas bersama Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden dan peneliti politik Yusuf Ishak, Institut Made Supriyatma. Selamat malam Bung Ali, Pak Made. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung dari Jogja. Saya ke Bung Ali dulu. Jadi apa sebenarnya maknanya pesan yang ingin dibawa Pak Jokowi? Apakah ini menurunkan tensi di tengah adanya pertanyaan keraguan publik soal Mas Gibran yang maju di Pilpres yang notabene adalah putra sulungnya Pak Jokowi? Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah bisa kita ngobrol di Kompas petang ini ya. Jadi yang pertama, malam. Malam ya, sudah malam di Jogja. Oke. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa harus dipahami benar bahwa Jokowi selain daripada kepala pemerintahan, beliau adalah kepala negara. Semua orang menanti pesta demokrasi ini sebagai satu pesta yang luar biasa, satu proses demokrasi yang luar biasa setiap 5 tahun. Karena itu tentu saja bahwa sebagai kepala negara, beliau berkepentingan agar pelaksanaan pesta demokrasi ini, ya election ini bisa berjalan dengan baik, dengan teduh, dengan sejuk, dengan semangat yang luar biasa, tetapi harus sukses dan berjalan dengan baik. Maka sebagai kepala negara, beliau perlu untuk menciptakan suasana itu kepada ruang publik, duduk bersama dengan ketiga bakal calon presiden yang nanti akan ditetapkan oleh KPU. Karena itu tentu saja kita menyampaikan tahniah yang luar biasa kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam rangka menciptakan suasana ini menjadi suasana yang lebih sejuk dan bisa kita rasakan proses demokrasinya berjalan dengan baik. Oke, Pak, kalau Pak Made lihat apakah ini serta-merta memang menggambarkan Pak Jokowi netral di pemilu dengan pertemuan bersama dengan para baca pres sebelumnya, juga di pertemuan dengan PJ Kepala Daerah, Pak Jokowi menekankan agar seluruh ASN netral. Apakah ini sudah jadi simbol sekaligus juga sikap nyata Pak Jokowi, Pak Made? Iya, saya kira itu harus dilakukan ya, bahwa ini sopan santun politik, tapi terus kemudian bahwa orang bertanding atau berperang, election itu adalah perang ya, daripada lain. Orang merebut kekuasaan, orang mencari kekuasaan. Jadi ada sopan santun politiknya oke, gitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana seperti yang dikatakan oleh pengamat tadi, bagaimana keadaan di bawah. Ya, kita bisa bilang apa saja, tapi ada sinyal, ada relawan, ada pendukung, ada orang berusaha untuk mencari pengaruh, terus kemudian orang juga melihat karena mereka juga pelaku politik gitu ya, ASN juga pelaku politik gitu dalam hal tertentu gitu ya. Jadi mereka akan melihat peluang dan mereka melihat bahwa apa yang akan diperjuangkan apakah nanti akan menguntungkan mereka atau tidak gitu ya, baik sebagai individu ataupun sebagai golongan. Akan ada contoh-contoh di mana akan ada pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini saya kira sopan santun biasa, tidak berarti apa-apa, tidak banyak artinya, bahwa dia akan meringankan sedikit tension atau ketegangan, ya. Tetapi kalau menurut saya ya tidak terlalu banyak gitu ya, karena intinya adalah kita tetap berkompetisi. Ya, orang mencari kekuasaan dan ini kekuasaan yang bukan main-main, kekuasaan tertinggi di Republik ini. Ya.
meringankan tensi iya, tapi apakah bisa dipercaya, Bung Ali? Ini bagaimana menjawabnya? Tadi kan Mas Ganjar juga Mas Anies bilang bahwa berpesan agar Pak Jokowi dan seluruh aparatnya netral. Dan bagaimana pula meyakinkan publik karena yang maju ini adalah anak kandungnya. Antara ayah dan anak, bagaimana memisahkannya dengan posisinya sebagai presiden? Bagaimana meyakinkan ini, Bung Ali? Oke. Dalam hal pelaksanaan pemilu, baik itu di Capres dan Cawapres, ini kan bukan untuk pertama kali ya. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa kemajuan teknologi hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di balik kecurangannya. Itu sebabnya kenapa kita sangat optimis ya, khususnya dari pemerintah kami ya, maupun KPU dengan luar biasa dan seluruh perangkat-perangkat yang ada. Kalau Bapak Presiden kemudian membuat pertemuan dengan kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, seluruh Indonesia, kemudian menyampaikan, ya, mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara dengan seluruh jajarannya tetap netral, jangan pernah ada yang berpihak. Luar biasa bukan? Kenapa kita tidak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada apa yang dilakukan dan langkah-langkah ini sangat terbuka. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, tidak ada satu orang pun bisa bersembunyi di balik kecurangannya. Mari kita lihat nanti pelaksanaan pemilunya, apakah benar apa yang disampaikan Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara kepada bupati, wali kota, dan gubernur maupun penjabat-penjabatnya. Nanti kita lihat. Dan ini adalah sebuah itikat yang luar biasa datang dari seorang pemimpin negara. Saya kira ini begitu. Bagaimana Bung Ali lihatnya ada sejumlah keraguan, misalnya saja PDI Perjuangan, Partai Jangkar yang selama ini mendukung Pak Jokowi bilang bahwa ada nepotisme baru. Juga Pak Anies juga menyindir bahwa ada nepotisme di awal, nantinya juga pasti nepotisme dan sebagainya. Bagaimana menjawab ini? Iya, makanya kalau kita mau bicara dengan jujur, dengan baik, saya tidak mau menuduh partai manapun di Republik ini. Sehebat apapun Anda dengan kekuasaan partai politik yang Anda miliki, atau sepintar apapun saudara sebagai calon presiden di Republik ini, mari kita lihat dengan baik. Apakah anak presiden, apakah anak gubernur, apakah anak wali kota, anak bupati, yang bapaknya sesaat berkuasa, kemudian dia tidak boleh mencalonkan diri untuk hadir, memberikan kontribusi dalam semua event-event penting bagi pemimpin di Republik ini, atau di kabupaten, atau di provinsi. Please, mari kita atur kembali itu undang-undangnya supaya ada khusus, sehingga orang itu tidak punya kekhawatiran. Dinasti, nepotisme, dan lain-lain. Rujukannya kembali dong kepada undang-undang. Jangan baperan melihat perkara-perkara politik di tanah air itu, supaya kita punya tanggung jawab penting, mendidik seluruh masyarakat Indonesia, mendidik generasi Indonesia, mengedukasi mereka dalam dunia politik. Gitu. Kalau Pak Made, bagaimana agar mengeliminasi keraguan dari masyarakat soal langkahnya Pak Jokowi sekarang di tengah anaknya yang berkontestasi? Sulit, Mbak. Ini kita pertama kali dalam kehidupan Republik ini ada seorang presiden dengan anak kandungnya sendiri dengan pengalaman yang sangat minim, maaf saya katakan begitu karena memang ya maju dalam kontestasi untuk public office nomor 2 terbesar di negeri ini gitu ya. Jadi untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Sebagai seorang pengamat saya melihat di mana-mana itu terjadi gitu ya, orang membicarakan ini gitu ya. Kok tidak tahu malu ya? Itu paling sering yang saya dengarkan seperti begitu, karena ini pertama kali dalam sejarah Republik ada hal seperti ini. Ini unprecedented kata orang dalam bahasa Inggris gitu ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan sangat pantas bahwa orang ragu bahwa kita tidak punya mekanisme untuk mengadili itu. Sudah ada gerakan masyarakat sipil, setahu saya sudah dari dulu mengingatkan ini, terutama karena di pemilihan kepala daerah kemarin pada 2020 hampir setengah dari kepala daerah itu adalah calon kepala daerah itu adalah terhubung dengan keluarga atau dinasti itu ya. Jadi untuk masyarakat itu tidak bisa diingkari
hal ini menimbulkan keraguan. Ya. Yang bisa diawasi oleh masyarakat saat ini bagaimana, Pak Made? Ya, saya kira nanti kembali kepada kampanye gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa kampanye ini tentu yang menentukan adalah uang. Orang kemudian dibangun persepsinya itu, dan mereka yang memiliki uang kita tahulah siapa gitu ya. Dan kemudian mereka yang memiliki kekuasaan. Dan kemudian ada uang, ada kekuasaan. Dan saya kira ya ada beberapa saya kira dari pihak yang incumbent katakanlah sekarang begini itu mengatakan bahwa mereka akan menang satu putaran. Nah sekarang Bung Ali, terakhir saja bagaimana meyakinkan agar kecurigaan publik, keraguan publik tidak terbukti? Iya, makanya saya bilang kita orang-orang yang pintar, kita orang-orang pengamat. Saya sekolah doktor, saya sekolah dalam komunikasi politik, Pak Made dan semua orang yang pintar ini. Pesimisme itu penting dalam sebuah negara sebesar kita ini. Kalau orang ragu, iya, tidak apa-apa. Baru juga dalam sejarah Republik Indonesia dan bahkan dunia, ada seorang pemenang pemilu, pilpres, kemudian mengakomodir rivalnya yang kalah. Baru pertama terjadi di dunia, itu di Republik Indonesia. Mari kita buat sejarah. Kita buat sejarah bahwa ada seorang presiden namanya Joko Widodo, punya anak maju ikut main sebagai wakil presiden dan pemilunya berjalan dengan adil, dengan jujur dan baik. Ragu boleh, tapi pesimisme tidak boleh. 2019, maaf Pak Ngabalin, 2019 Pak Prabowo protes dan itu ada kerusuhan besar. 21 dan 22 Mei. Dan itu mereka tidak percaya bahwa pemilu itu berlangsung secara adil. Walaupun mereka dikalahkan oleh. Karena itulah maka semua proses-proses yang ini, protes dalam bentuk apapun, kita orang-orang berpendidikan, saya berpendidikan, Bapak Made berpendidikan sebagai pengamat. Kita semua orang-orang yang punya sekolah ini, kita harus memberikan harapan-harapan besar bagi sebuah bangsa yang besar ini. Jangan pernah kita pesimis, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat pemilih. Karena itu ragu boleh, tapi mari kita jaga sama-sama pemilu ini dengan baik. Karena itulah Presiden Joko Widodo mengundang gubernur, penjabat gubernur, bupati, wali kota semuanya untuk menyampaikan agenda yang sama. Baik, negara dan penyelenggara pemilu harus membuktikan ini dan rakyat pun harus mengawasi jalannya pemilu 2024. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin, terima kasih. Utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih Pak Made Supriyatma, peneliti politik Yusof Ishak Institute. Terima kasih, selamat malam.